dalam mendapatkan kesempurnaan nikmat jasmani rohani dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan semua kenikmatan itu khususnya di hari Jumat ini kita bisa mempergunakannya dalam rangka menambah amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal sampai menjelangnya batas umur kita yang kita sebut dengan ajal itu. Dan kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang ke sisinya, kita berharap panggilan kita adalah sebagai jiwa yang tenang dalam kondisi ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Jadi kita dipanggil dalam kondisi yang jiwa yang tenang dan kembali kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang ridho dan diridhoi seperti itu, dan termasuk kepada masuk dalam jamaah hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini saya kembali selain menyapa dan mendoakan tadi, kami akan kembali sharing atau berbagi kali ini di kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Kali ini di halaman 340. Kitab ini tetap tentang nazar ya, nazar dan seputar tentang sumpah-sumpah atau nazar yang terlanggar, bagaimana nanti cara menebusnya gitu. Ini kitabnya di bagian sini ada namanya Al-Muwatta Al-Imam Malik ya. Al-Muwatta ini kitab yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Pada bab kitabnya ada yang di sebelah sini nih. Kitab yang ke-22 jika tidak keliru. Nah ya, 322 Kitabun Nuzur wal Iman itu. Kitab tentang nazar dan bagian daripada keimanan. Babnya bab yang ke-8, nomor hadisnya ke-12 dalam urutan kitab ini gitu. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya, yaitu dari perkataan sahabat Nabi ya, yaitu Abdullah bin Umar anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab, artinya anaknya Umar bin Khattab yang juga dikenal sebagai Ibnu Umar, seperti itu. Dan seterusnya ini adalah mauquf ya, sampai kepada sahabat Nabi, sahih ya, seperti itu. Mauquf sampai kepada sahabat Nabi itu sahih. Langsung saja kita menuju kepada redaksi hadisnya. Bahasanya Abdullah ibni Umar atau Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu, bahasanya Abdullah bin Umar pernah ia berkata yaqulu man khalafa biyaminin fawaqqadaha thumma hanitha. Jadi siapapun atau barang siapa yang pernah bersumpah lalu dia menguatkan sumpahnya tersebut dan melanggarnya, kemudian dia melanggarnya, fa'alaihi itqu raqabatin. Nah, dia wajib memerdekakan budak. Nah, ya, wajib memerdekakan budak yang pertama, au kiswatu asyarati masakina, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, dari orang miskin. Wa man khalafa biyaminin falam yu'aqidha thumma hanitha. Dan barang siapa yang bersumpah atau siapapun yang bersumpah kemudian dia tidak menguatkan sumpahnya tersebut lalu ia melanggar sumpahnya ya. Dia yang kedua ini berbeda sedikit ya. Kalau yang pertama tuh bersumpah menguatkan sumpah, yang kedua bersumpah tetapi tidak menguatkan sumpahnya tersebut kemudian ia melanggar sumpah tersebut. Nah, maka apa? Kafarahnya atau penebusnya fa'alaihi it'amu asyarati masakina. Nah, maka dia wajib wajib baginya memberi makan 10 orang miskin, dari orang miskin. Nah, ini 10 orang miskin ini berarti satu orangnya itu dapat 2 kali makan sehari ya, seperti itu. Ukurannya berapa? Likulli miskinin muddun min hintatin. Jadi setiap muslim mendapatkan 1 mud. 1 mud ini kalau kita buka fikih, satu fikih misalnya kitab fikih Al-Fiqhul Islam Waladilladuhu yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Wahba Az-Zulaili ya, yang sudah meninggal dunia rahimahullah taala, mudah-mudahan beliau rahmatkan kepada beliau dan mengangkat derajatnya yang tinggi. Itu dalam juz yang pertama kalau tidak keliru dalam halaman 143 diberikan jelas 1 mud itu kalau ukuran sekarang ini dari gandum ya, dari gandum atau beras itu kurang lebih sekitar 0,675 gram. Nah, itu ya. Kok 0,6 ya. 675 gram ataupun 6,88 liter. Nah, berarti tidak nyampe 1 kilo 1 mud ya. Kalau 1 sa itu lebih dari kalau 1 sa kalau dari dulu 2 mud ya. Jadi ini setiap muslim mendapatkan 1 mud dari gandum. Nah, ini kalau dikiaskan ke dalam makanan pokok, maka jika
pelanggarnya tersebut berada di negara misalnya seperti negara kita Indonesia, makanan pokoknya beras, maka setiap muslim mendapatkan satu mud daripada ukuran beras tersebut atau setara dengan 675 gram atau 6,88 liter seperti itu ya. Pamalam yajib pasyamu salasati ayyamin, dan siapapun atau barang siapa yang tidak menjumpai itu, artinya tidak mampu memberikan pakaian 10 orang miskin, tidak mampu juga memberikan makan kepada 10 orang miskin ya, tidak mampu juga nih ukurannya seperti ini tadi, maka kalau nggak mampu memberikan pakaian, nggak mampu memberikan makanan ya dari orang miskin tadi, maka yang masing-masing mendapatkan satu mud tadi, maka dia wajib berpuasa. Fasiyamu, adalah ia berpuasa sebagai penebus kafarah tadi sebanyak salasati ayyamin, sebanyak 3 hari. Wallahu alam bisawab. Ini saja teman-teman bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita dan edukasi. Barang siapa yang pernah bersumpah atau bernazar dan terlanggar, bernazar kata nama Allah ya, dan terlanggar, dalam hadis yang sebelumnya disebutkan, siapa yang bersumpah lalu melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka ia hendaklah membayar kafarah daripada sumpahnya tersebut dengan melanggar sumpahnya tersebut dan melakukan hal yang lebih baik daripada yang disumpahkan tersebut. Ya, siapapun yang bersumpah, saya beri contoh misalnya, demi Allah saya akan melakukan ini misalnya, ternyata melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka ketika dia melanggar tersebut sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarah tadi. Maka bayarlah kafarah sumpah yang disumpah, yang kita lakukan sumpah tersebut dengan sengaja, bukan dalam kondisi marah. Kalau dalam kondisi marah nanti ulama ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan hukum di dalamnya. Jadi ini yang dimaksud sumpah itu dalam Al-Qur'an, juga dalam surah Al-Baqarah ada penjelasan, sumpah-sumpah yang dikenain denda kafarah itu adalah sumpah-sumpah yang diucapkan secara sengaja dan dilanggar, seperti itu ya. Jadi kafarahnya hanyalah ada pilihannya nih tadi, memerdekakan seorang budak, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau kalau sumpahnya tidak dikuatkan dengan penegasan, maka dia memberikan makan 10 orang miskin. Nah, jadi nggak ada yang ringan ini, memerdekakan budak kalau sekarang sudah nggak ada. Memberikan pakaian orang miskin akan lebih berat lagi kalau 10 orang kan. Namanya pakaian kan nggak mungkin kalau celananya doang. Namanya berpakaian itu pasti ada celana, ada baju gitu. Dan makan 10 orang miskin kalau kali 2 berarti tinggal kalikan sendiri. Satu-satunya setiap orang miskin mendapatkan 1 mud tadi, seperti itu. Dan kalau nggak mampu juga, maka yang paling rendah atau paling ringan ini hukumannya adalah berpuasa sebanyak 3 hari. Ya, dalam riwayat berbeda itu kalau tidak keliru disebutkan puasa ini harus 3 hari berturut-turut. Jadi supaya hukuman itu membuat jerah pada pelakunya tadi agar tidak melakukan sumpah atas nama Allah dan melanggarnya di kemudian hari lagi. Kalau dibuat 1 hari dan dicicil, ini akan meringankan hukuman nanti. Gampang lah, yang penting apalagi ahli puasa nanti kan. Jadi jangan sampai bermain-main pada sesuatu yang mengarahkan pada dosa. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.